Ya, masih di Bengkulu Talk Show dengan tema yang sangat menarik adalah stop kekerasan terhadap anak. Kita ke Ibu Berta. Ibu Berta, kalau ada kasus misalnya orang menggugurkan kandungan atau aborsi itu masuk ke kategori mana tuh? Iya, tadi kita sambung lagi kan, yang masuk kategori anak. Iya. Jadi dia mendapat hak sebagai anak itu sebenarnya tadi saya sampaikan sebelumnya ketika dia belum berumur 18 tahun. Iya. Arti kata dia belum dianggap cakap hukum. Baik. Jadi kan timbul pertanyaannya ketika dia melakukan kesalahan, nah itu orang tuanya yang ikut mendampingi. Itu kan terkait haknya. Apabila dia sebagai korban di sini, karena dia masih kategori anak-anak yang di bawah 18 tahun kan seperti itu yang melaporkan tidak bisa dia langsung. Tetap orang tuanya yang melaporkan. Itu satu. Nah, selain belum berusia 18 tahun, kategori anak ini juga termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kan seperti itu. Jadi walaupun dia belum terlahir, tapi dia sudah masuk dalam kategori anak dalam undang-undang. Artinya di sini tolong menjadi perhatian untuk kita semua. Ketika dia sudah masuk ke dalam ranahnya undang-undang, berarti jelas ada sanksi yang mengaturnya ketika melakukan suatu tindak pidana terhadap kategori anak, dan cukup berat itu. Cukup. Ibu Anissa yang mau ditambahkan? Nah, cukup Pak. Cukup ya. Nah, kalau ada nggak ya hak-hak anak yang diatur dalam undang-undang jika terlibat kasus hukum tersebut? Untuk hak-hak anak itu sendiri ada Pak pengaturannya dalam undang-undang tadi, Undang-Undang 35 tahun 2014 tadi ya Pak. Itu hak untuk mendapatkan identitas anak. Jadi anak itu berhak untuk mendapatkan identitas ya Pak, dari saat ia dilahirkan dan juga saat ia menjalani kehidupannya. Terus hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk belajar dan mendapatkan proses belajar mengajar. Terus anak juga di sini diatur haknya untuk mendapatkan sarana dan prasarana ya Pak ya dalam kehidupannya. Lalu ada juga hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Jadi di sini kesehatan anak itu benar-benar dijamin haknya dalam pengaturan undang-undang ini. Dan juga dia juga mendapatkan hak untuk mendapatkan status kebangsaan Pak. Ya. Sedetail itu ya? Sedetail itu Pak. Artinya diatur. Jika ada keluarga atau orang tua yang mentelantarkan anak, berarti dia kena kasus ya Pak? Iya jelas. Kalau di undang-undang mengatur demikian. Jadi untuk kita para orang tua di sini juga harus tahu, karena begini kan negara kita juga adalah negara yang menganut sistem fiksi hukum. Nah, kalau fiksi hukum ini kan seseorang dianggap sudah tahu hukum itu sejak dia diundangkan, termasuk undang-undang tentang perlindungan anak ini. Jadi diharapkan di sini dengan sudah tahunya atau disosialisasinya undang-undang perlindungan anak ini, jadi berpikir lagi kan seperti itu. Karena ada banyak hak-hak anak yang harus kita penuhi sebagai orang tua. Salah satunya tadi ya seperti itu. Nah, kalau ada contoh kasus nih Bu, misal adalah entah keluarga entah umum yang memperkerjakan anak di bawah umur di bawah umur itu masuk kategori apa ya kira-kira? Menelantarkan atau seperti apa ya? Eksploitasi anak atau seperti apa gitu? Ya, kalau untuk mempekerjakan jelas di undang-undang kan mengatur tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur, sekalipun anak-anaknya itu yang meminta kan seperti itu, karena undang-undang mengatur demikian. Nah, jadi dalam hal ini kita akan melihat tadi ini termasuk dalam kategori eksploitasi ataupun bisa tapi rata-rata selama ini yang kita buktikan eksploitasi ya deh ya terhadap anak itu sendiri, dan undang-undang memang yang pakai adalah undang-undang perlindungan anak itu sendiri. Nah, biasanya perlindungan anak ini di undang-undang perlindungan anak ini dikaitkan dengan undang-undang perlindungan anak dan perempuan. Ini seperti apa hubungannya nih? Kalau hubungannya dia tidak bisa disamakan, tidak bisa disamakan. Jadi konteksnya begini, dia ketika dia masuk ke ranahnya anak saja, baik dia anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku, itu masuk ke dalam undang-undang perlindungan anak. Kalau perempuan ini lebih kepada perlindungan saksinya. Seperti itu. Nah, ada contoh nggak Bu ya biar masyarakat ini juga lebih melek hukum, misalnya kasus apa yang sama-sama melibatkan anak? Kira-kira ada pernah temuan seperti itu nggak ya? Pelakunya anak-anak? Iya, pelaku anak juga korban anak. Apa ya kira-kira yang kira-kira pernah ditemukan di lapangan? Oh ya, kalau itu terkait masalah kasus kita real aja.
ada beberapa kasus itu memang pelakunya anak-anak, korbannya juga anak-anak. Contohnya ini kita contohkan kasus asusila saja. Sekarang kita tahu mungkin kebebasan dalam pergaulan itu, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya, itu sangat luas dan sudah tidak, kalau saya lihat sudah tidak wajar lagi. Tapi untuk saya lihat faktanya di data hukum kita, data-data pidana umum kita, rata-rata memang anak ini sudah harus berhadapan dengan hukum, baik dia sebagai korban atau sebagai pelaku dalam perkara-perkara persetubuhan khususnya. Jadi kan kalau persetubuhan di sini memang konteksnya adalah suka sama suka. Tetapi kan aturan di sini kita akan melihat faktanya seperti apa dulu. Ketika laporan pengaduan itu datang seperti saya jelaskan tadi dari korban yang anak-anak, otomatis pengaduan itu ada dari orang tuanya si anak. Walaupun pada prinsipnya si anak tidak mau melaporkan dalam tanda kutip pacarnya seperti itu ya Pak ya, kalau gitu. Cuman kalau masih dalam usia anak-anak seperti saya sampaikan tadi ya tetap perkaranya harus kita sidangkan seperti itu. Saya contohkan seperti itu. Jadi itu pelakunya masih anak-anak, statusnya juga pacaran dalam tanda kutip, tetapi kan korbannya di sini adalah anak-anak. Seperti itu contohnya. Kalau kasusnya ini kasus kekerasan yang seperti ada di Jawa, di Jawa kalau nggak salah kan anak SD yang ditusuk matanya dengan tusukan saat itu kan pelaku anak-anak, korbannya anak-anak. Ini bagaimana ini nanti apa perlakuan hukumnya seperti apa? Kekerasan ya? Ya. Jadi kalau kekerasan itu kan tadi kita sudah menjelaskan masalah hukumnya. Cuman nanti kan biarlah hukum yang berjalan. Jadi tapi perlu diketahui memang hukuman atau sanksi pidananya tidak sama dengan orang dewasa. Itu. Jadi kalau ancaman pidana kita misalkan ini orang dewasa itu ada di 10 tahun maksimalnya, kita contohkan untuk pelaku anak-anak mungkin di setengahnya. Seperti itu caranya. Ibu Anissa yang mau ditambahkan? Ya Pak, jadi untuk pelaku anak dan korban anak ini juga harus ada peran dari walinya juga Pak dalam melaporkannya ke pihak yang berwajib, baru bisa kami tindak lanjuti Pak, seperti itu Pak. Nah, kalau unsur apa nih harus dipenuhi jika dalam ada tindak penganiayaan? Kalau untuk tindak pidana penganiayaan itu unsur-unsur yang harus dipenuhi itu biasanya Pak, adanya niat dari si pelaku. Itu jadi dari awal kita harus melihat niat dari si pelaku itu ya Pak. Jadi niatnya itu sudah ada. Lalu adanya rasa sakit juga yang ditimbulkan oleh korbannya ya Pak, yang mengakibatkan korbannya ini mengalami luka atau trauma atau lainnya. Lalu juga ada akibat dari perbuatan yang dituju ini Pak, mengakibatkan apa yang akan terjadi pada korban. Jadi gitu Pak. Itulah biasa setiap kasus kan seperti yang kita ketahui bahwa disertai dengan visum itu menandakan bahwa ada hal yang sakit di dalam tubuhnya. Luar biasa. Nah, sahabat BTV, jangan kemana-mana, obrolan kita akan semakin menarik dan ini tentu pengetahuan yang sangat berarti khususnya orang tua, di mana orang tua yang sekali lagi saya bilang tadi bahwa hampir separuh hari itu anak-anak bersama orang tua dan orang-orang terdekat. Karena kita ketahui bahwa banyak kasus kekerasan atau apapun yang melibatkan anak, biasanya yang pelakunya adalah orang-orang terdekat, ya bisa kakak, bisa adik, bisa paman, bisa kakek. Nah, akan lebih menarik lagi seperti apa? Maka jangan kemana-mana, tetap di Bengkulu Talk Show.